Misalkan kayak IMIP yang perusahaan besar itu pun belum OVIDNAS. Oh, jadi ini tuh mau OVIDNAS? Ya, karena syarat untuk menjadi OVIDNAS kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Humas Polda Sulteng, dan salam presisi. salam Saya Dr. Fain. Kali ini kita kembali hadir untuk podcast presisi Polda Sulteng, dan kali ini viewers kita tentunya akan membahas bagaimana kemudian peran dari salah satu satker yaitu Pak Covid begitu pengambilan objek vital, dan juga nanti kita akan sangat spesifik kalau kita membahas tentang peran mereka juga mendukung yang namanya area ataupun juga tempat-tempat pariwisata begitu. Tapi secara general memang kita akan membahas tentunya bagaimana peran dari Direktorat Pengamanan Objek Vital. Nah, kali ini bersama saya sudah hadir yaitu Kombes Pol Yohanes Afri Budi Selamat Riyadi SIK SHMM. Beliau merupakan dir dari Pamofit Polda Sulteng, dan tema kita di podcast kali ini adalah menjaga keamanan wisatawan di Sulteng, peran strategis polisi pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi, Pak Dir. salam presisi. Baik, Pak Dir. Baik, sehat Pak Dir? Sehat. Sehat ya. Ini sudah bertugas dari Februari kalau saya tidak salah. Ya, dari Februari tahun ini. Tahun ini berarti 4 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan kurang lebih. Baik, itu gimana kemudian pada kerasan di Polda Sulteng atau seperti apa begitu? Cukup kerasan mungkin karena saya biasa di Indonesia Timur. Sebelum saya dinas di Sulteng, saya lama di Papua, baru dinas di Jogja. Setelah Jogja baru kemarin. Jadi situasi dan kondisi nggak jauh beda dengan di Indonesia Timur ataupun di Jogja. Naik-naik saja. Baik, jadi tapi sebelum bertugas di Sulteng sudah pernah ke Palu gitu Pak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi pada saat Februari ini tugasnya di sini, ini pertama kali untuk menjabat ya. Panas, dingin, atau seperti apa Pak yang dirasakan? Mungkin karena saya datang, cuacanya sampai sekarang itu hujan terus. Ya kadang panas sedikit-sedikit, hampir mirip-mirip dengan Jogja lah. Ya. Tadi sebelumnya udah pernah di Papua gitu. Sudah lama saya di Papua. Baik. Awal tugas Pak Dir sendiri seperti apa Pak? Awal tugas. Ya, awal dari mulai karir di. Saya karir lulus tahun 98. Setelah itu saya penempatan di Papua. Dulu Irian Jaya masih. Irian Jaya. Masih 27 provinsi pada saat itu dulu. Ya, di Irian Jaya sampai 2005. Setelah itu PT IKA. Saya penempatan habis PT IKA di Korbrimob Polri. Setahun di sana baru kembali ke Papua. Ya. Dulu Irian Jaya, sekarang kembali Papua. Nah, dari Papua baru kami sekolah, terus dinas di Jogja, baru kemarin. Berarti kalau dihitung penempatan di 3 daerah sudah pernah Pak ya? Iya. Irian Jaya dulu, Jogja, kemudian Sulawesi Tengah. Ya. Tapi kemudian ada perbedaan gitu dari masing-masing daerah ini. Ya jelas. Kalau untuk perbedaan wilayah mungkin Papua dengan Sulteng nggak begitu jauh berbeda. Tapi kalau dengan karakteristik Indonesia Timur dengan Jogja mungkin logat bahasa ataupun budayanya agak sedikit beda. Kalau di Jogja kan halus itu mungkin kan, kalau di Indonesia Timur ya mungkin ya bukan kasar tapi suara-suara nada agak keras itu biasa ya. Tapi secara suku dari mana Pak? Saya suku asli dari Jawa, khususnya di Jogja, orang Jogja. Ya. Awal mulai karir di Polri begitu, memang ini dukungan atau keinginan dari karir sendiri atau supportnya dari siapa nih? Keinginan orang tua atau keinginan sendiri? Karena saya ini dari kampung, di Jogja itu kampung. Dulu saya bercita-cita pengen kuliah itu yang gratis karena orang tua nggak mampu. Sehingga kami terus SMA itu kok masuknya IPS. Jalan satu-satu di Jogja, SMA 6 Jogja, jalan satu-satunya ya masuklah di akademi yang ibaratnya sekolahnya semuanya gratis. Sehingga saya berusaha maksimal untuk bisa masuk di akademi kepolisian. Kemudian akhirnya tahun berapa kemudian? Saya lulus SMA 94, saya nganggur setahun, di 95 saya baru masuk di Akademi Kepolisian. 95 berarti kan? 95 Pak ya. 95.
Saya nganggur setahun dulu. Tapi dari orang tua juga berat mendukung pada saat itu kayak keinginan Pak Agil sendiri pada saat itu. Ya karena orang tua tadi basicnya mungkin kurang mampu ya sangat-sangat mendukung. Bahkan kemarin disuruh waktu saya gagal tahun pertama ya disuruh coba semuanya, baik dari jalur lulusan SMA yang SPN ataupun jalur akademi. Dua-duanya kami daftar. Tapi memang support terutama itu adalah Orang tua. Baik. Tapi menjabat sebagai Dirpam Moped itu di Polda Sultan atau sebelumnya sudah menjadi atau yang posisi yang sama? Belum, saya mendapat rezeki job home base yaitu di Dirpam Moped Polda Sultan. Sebelumnya saya menjadi WKSPN Polda DIY. Jadi pada saat di Polda Sultan ini menjabat, kemudian mendapatkan amanah jadi Dirpam Moped begitu. Iya. Oke, sebelumnya pindah-pindah sektor begitu Pak? Atau pindah-pindah bagian departemen? Atau ini memang yang baru di Pam Moped? Yang baru di Pam Moped, yang pertama dan baru. Sebelumnya di mana saja? Saya basicnya awal di Brimob, habis itu di lembaga pendidikan di SPN, baru di Pam Moped. Baik, tapi ketika kemudian diberikan tanggung jawab amanah yang baru menjadi Dirpam Moped Polda Sultan gitu, itu satu perasaan kebanggaan apa yang kemudian dirasakan pada saat mendapatkan SK begitu, penugasan, ada legasinya begitu Pak kemudian. Ya, ini suatu harapan ataupun sudah 4 tahun saya menunggu untuk memperoleh job home base, sehingga kami suatu kebanggaan atau kebahagiaan yang luar biasa diberi kepercayaan untuk menjadi Dirpam Moped Polda Sultan. Ini tanggung jawab yang diberikan, kami pasti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk bekerja sama untuk mendukung arah kebijaksanaan dari Bapak Kapolda, khususnya tentang Pam Moped yang ada di Polda Sultan. Tapi awalnya memang pernah memprediksi sebelumnya atau sama sekali ini di luar? Sama sekali di luar perkiraan saya. Karena ya jujur tidak menyangka ya. Saya bisa memperoleh anugerah ini. Baik, tugas saya untuk ini tentunya besar menjadi seorang direktur ya, dengan satker juga yang tentunya saya akan bahas nanti secara spesifik begitu tentang Pam Moped. Tapi secara awal dia melihat bahwa tugas yang diemban ini tentunya harus apa begitu, konsekuensinya, konsistensinya, kontribusinya apa yang Pak harus lakukan begitu. Ya, kami harus bisa membawa nama baik Polda Sulteng khususnya dalam pengamanan objek vital, karena saat ini adalah wilayah Sulawesi Tengah menjadi sorotan baik nasional ataupun internasional tentang banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan ataupun memulai usahanya di wilayah Sulteng, yang kita harus benar-benar menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan para inspektor yang ada di wilayah Sulteng ini, dengan kita selalu bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada untuk meningkatkan devisa ataupun pendapatan negara dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah sini, dan begitu pula menambah devisa ataupun pendapatan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat yang ada di kabupaten di provinsi Sulteng. Sulawesi Tengah. Tapi tadi mengatakan bahwa Sulteng ini menjadi sorotan saat saya untuk objek vitalnya begitu Pak ya. Artinya memang daerah ini begitu strategis begitu Pak, dengan industri-industri objek vital yang kemudian ini lagi ya dunia Pak. Tapi kalau pertambangan juga banyak sekali di sini. Tapi melihatnya seperti itu memang Sulteng. Ya, saat ini seperti itu karena apalagi dengan nanti kedepannya IKN ataupun ibu kota pindah ke Kalimantan, otomatis wilayah Sulawesi, salah satunya Sulteng, adalah menjadi pusat ataupun daerah yang menyokong distribusi baik makanan, kebutuhan lain sebagainya untuk pembangunan di ibu kota yang baru. Baik. Secara definisi sederhana, Pak atau definisi awal, kalau kita mendengar kata Pam Moped, ini kalau saya lihat
Tapi kalau saya mau digunakan terakhir izin pengamanan objek vital. Artinya satker ini seperti apa kemudian Pak? Kalau kita atau viewers sama Mas Polda Sultan ingin mengetahui lebih dalam. Jadi seperti tugas pokok fungsinya itu ada kemana? Objek vital adalah tempat ataupun usaha ataupun badan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dimana tempat ataupun wilayah tersebut menghasilkan devisa ataupun pendapatan negara yang cukup besar, sehingga kita harus mengamankan. Salah satu tugas pokok pengamanan objek vital yaitu kita mengkoordinasikan semua pengamanan yang di objek vital yang dilakukan oleh seluruh satker, yang tidak hanya Pamofid saja tapi didukung oleh satker-satker yang lain, misalkan Brimob, Sabara, Polair, dan seluruh satker yang ada, reskrimnya, intelnya, lantasnya, kita yang mengkoordinasikan dalam pemberian pengamanan objek vital. Karena di dalam pemberian pengamanan objek vital di situ ada namanya PNBP, Pendapatan Negara Bukan Pajak. Itu dikoordinasikan oleh kami Pamofid untuk pajaknya yang disetorkan kepada negara. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita kemudian lebih spesifik, lebih dalam detail lagi, banyak objek vital yang kemudian terdapat di daerah ini, begitu Pak? Saat ini yang sudah menjadi Ovitnas kurang lebih 8. Ovitnas berarti objek vital nasional. Yang kita ini Pamofid itu kan objek vital nasional dan objek tertentu. Objek tertentu salah satunya ya gedung ataupun tempat seperti bank, gedung di kantor gubernur dan lain sebagainya, ataupun tempat usaha yang sebelum menuju Ovitnas yaitu objek tertentu dulu. Jadi itu namanya objek tertentu. Objek tertentu. Seperti bank. Ya ada perusahaan. Ya misalkan kayak ini yang perusahaan besar itu pun belum Ovitnas. Oh, jadi ini semua Ovitnas. Ya, karena syarat untuk menjadi Ovitnas kan ada beberapa hal poin-poin yang harus dilengkapi oleh Ovitnas, yang itu yang menentukan oleh Kementerian SDM bahwa perusahaan ini sudah sesuai standar ketentuan, syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua, akhirnya muncullah Ovitnas. Berarti Ovitnas itu ada 8 syarat Pak? Kurang lebih. Ya. Itu terbagi atau terpecah di Sulteng begitu Pak ya? Terpecah di Sulteng, khususnya di Morowali, Banggai, Poso, dan Palu ya. Kalau saya salah di Banggai itu LNG ya Pak ya? Ya. Kemudian kalau di Morowali ini nggak masuk ya Pak? Ini nggak masuk. Ini belum masuk. Ya. Kemudian Poso, Slewana kalau saya PLPA. PLPA, ya, pemakai listrik air, Ya. gitu, Pak. Jadi memang ada 8 Ovitnas Pak ya, Ya. yang memang sudah ini mendapatkan rekomendasi dari Kementerian SDM. Berarti ada pengamanan juga di situ Pak. Ada anggota pun juga yang kemudian ditugaskan mengamankan di situ. Ada Bapak. Oke. Apa yang kemudian dilakukan Pak? Mereka di sana begitu. Pengamanan yang diberikan anggota di sana yaitu berbentuk pengawalan, pengamanan itu sendiri, terus di situ ada sambang, ada piket ataupun membackup security yang ada di perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saya kembang nih Pak, ya kan, atau gedung-gedung tertentu itu kan memang juga dijaga sama kepolisian gitu kan, anggota. Itu berarti masing-masing objek tertentu. Iya. Yang memang wajib untuk dijaga. Wajib untuk dijaga. Tapi itu dinamakan adalah objek tertentu. Baik, berarti ada objek tertentu, ada objek vital nasional yang kemudian ini viewers atau sahabat Mas Polda Sulteng ini kurang lebih ada 8 ya Pak Ovitnas. Ini memang rekomendasi dari Kementerian SDM. Dari Kementerian. Oke, baik. Itu anggota yang menjaga di sana itu semua dari Polda atau dari Polres Kabupaten masing-masing? Jadi seluruh kekuatan yang ada di Polda ini kami libatkan. Begitu pula dengan TNI juga kita selalu melibatkan untuk dalam pengamanan di objek-objek vital tersebut. Kami menggunakan seluruh personel yang ada. Kalau Pamofid sendiri dibantu dengan Brimob, Sabara, ada lantasnya juga, ada intelnya di dalamnya, ada reskrimnya juga. Semua satker kita minta perbantuan untuk melaksanakan pengamanan di objek-objek itu. Berarti kolaborasi dari semua pihak begitu. Dan sejauh ini Pak Dir, dari bulan Februari ditugaskan, ini kontrolnya bagaimana Pak? Yang berada di lapangan. Baik, setiap hari kita selalu ada laporan melalui WA ataupun
telepon apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang emergensi, mereka selalu telepon. Untuk kontrol kami selalu 3 bulan sekali kami melaksanakan pengecekan ke tempat wisata, langsung ke tempat TKP langsung. Kayak jadwal nanti kami mungkin di tanggal 29 akhir bulan ini kita akan melaksanakan asistensi ke Banggai. Berarti Pak Dir udah ini pertama kali untuk kedua kali. Kemarin yang pertama kita sudah melaksanakan di daerah Morowali semuanya. Nah, ini nanti kita akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu tentang Ovidnas dengan ke Polres. Pak Dir kan biasanya kemudian kalau kita lihat Morowali sekarang saya begitu pada sekali kayak artinya banyak yang kemudian datang untuk bekerja di Covid yang ada di sana. Artinya polisi pun juga bertanggung jawab gitu Pak ya terhadap kerja. Artinya pengamanan itu juga dilakukan begitu Pak. Iya, kami melaksanakan semua kegiatan aktivitas yang ada di perusahaan gitu ya, kita amankan semua, baik orangnya, alatnya, kegiatannya kita amankan. Oke, orangnya, alatnya, kegiatannya. Ini soal tanggung jawab besar dari anggota yang bertugas di sana. Termasuk kita di kali ini Pak Dir, episode kali ini membahas tentang pariwisata itu sendiri Pak, atau tempat-tempat wisata itu sendiri. Pariwisata sendiri kan juga menjadi salah satu tempat yang harus dijaga dan diamankan gitu Pak. Harus dijaga dan diamankan. Program pemerintah itu ada khususnya di Bahar Kampori ada 10 destinasi wisata prioritas, tapi di Sulteng ini tidak termasuk ya 10 prioritas itu kayak Sumatera itu ada Danau, NTT, NTB, ada Mandalika, Bali jelas, Jogja, Jawa Tengah ada Borobudur. Nah, itu 10 objek wisata prioritas. Tapi di Sulteng ini belum ada. Tapi kemarin kita udah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Palu ataupun provinsi, bagaimana untuk memunculkan pariwisata yang ada di Sulteng ini, Sulawesi Tengah ini, agar bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Seperti berarti ada 10 destinasi prioritas. Ini dari Kemenparekraf ya. Dan di Sulteng memang belum ada. Belum ada. Nah, kan kita kalau bicara wisata di Sulteng kan juga di banyak Pak ya. Wisata pantai apalagi begitu Pak. Itu pun juga dijaga sama. Kita sifatnya saat ini masih patroli Bapak. Seperti di Kota Palu ini, yaitu di Donggala, di Tanjung Karang. Ya, kita sifatnya patroli, bekerja sama dengan polisi daerah ataupun wilayah tersebut untuk mengamankan, karena untuk menarik wisatawan itu kita harus bekerja sama baik dari dinas kita ataupun warga sekitar untuk menjaga, menciptakan keindahan, kerapian, kebersihan tempat-tempat wisata tersebut. Keamanannya dilibatkan dengan kelompok sadar wisata ataupun karang taruna yang ada di daerah tersebut untuk sama-sama menjaga, memunculkan wisata-wisata yang cukup bagus di wilayah Sulteng ini agar kita bisa bersaing dengan daerah lain. Kita sudah dekat dengan Manado. Manado termasuk 10 destinasi wisata yang prioritas. Di Indonesia Timur ada Papua yang notabene Raja Ampat itu baru, tapi mereka semua antara unsur masyarakat dengan dinas pariwisata bekerja sama dengan baik sehingga memunculkan di media-media sosialnya itu kenceng sehingga ya cepat terkenal. Ya. Baik, berarti polisi yang menjaga di tempat-tempat wisata yang melakukan patroli, karena saya belum ada penjagaan khusus kayaknya. Patroli yang dilakukan itu bisa disebut dengan polisi pariwisata. Polisi pariwisata. Polisi pariwisata Pak ya. Jadi patrolinya itu seberapa intens begitu Pak? Kami setiap minggu, setiap Jumat, Sabtu Minggu kita selalu melaksanakan patroli di daerah-daerah wisata karena kita mengasumsikan di Sabtu Minggu itu banyak warga yang berkunjung ataupun melakukan hiburan di tempat-tempat wisata tersebut. Kalau hari-hari lain itu kan mungkin sepi, sehingga kita berkoordinasi dengan warga sekitar untuk mengamankan. Kalau di hari-hari besar kita juga selalu berkoordinasi dengan kepolisian wilayah dan warga sekitar untuk sama-sama memberikan keamanan dan pelayanan kepada para
Wisatawan. Secara umum, Pak Adi melihat kondisi tempat wisata kita masih dengan range atau kondisi yang aman begitu Pak? Atau ada apa begitu Pak yang harus kita warning nih, antisipasi bersama begitu Pak ketika kita bepergian? Untuk saat ini daerah Sulawesi Tengah ini cukup kondusif di semua wilayah. Sampai saat ini masih cukup kondusif dan kita harapkan ya selamanya kondusif agar wisatawan mau datang ke kita. Ini kalau kita bicara tadi Kota Palu, ini kan setiap weekend itu pasti warga itu ke kampung nelayan Pak, namanya Teluk Palu begitu Pak, atau Pantai Alisa begitu. Ini patroli kita dilakukan di sana. Baik, ya kita selalu anggota selalu patroli di sana. Kita juga kerjasama dengan Dirpol Air untuk menyiapkan kapalnya ataupun kapal yang kecil untuk sama-sama melaksanakan patroli. Dia dari daerah airnya, kami dari darat. Nah, biasanya apa yang dilakukan polisi di situ Pak atau anggota? Ya kami memantau, menghimbau. Kita sebelum melaksanakan patroli, sebelumnya kita melaksanakan risk assessment terhadap pengusaha ataupun penggiat pariwisata untuk menyiapkan SOP. Kita kasih tahu kalau untuk tempat-tempat wisata atau itu harus ada SOP. Misalkan kalau daerah pantai berarti ada petugas penyelamat seperti pasarnya, baik dikoordinasikan dinas pariwisata ataupun pengusaha penggiat wisata yang perseorangan ataupun Karang Taruna setempat. Seperti itu. Nah, kemudian penggiat pariwisata ini selain dinas pariwisata Pak, tentunya itu yang memang menjadi leading sektor dari tempat wisata, ada lagi begitu Pak yang kemudian berkolaborasi dengan kepolisian Pak? Ya, yang dengan kepolisian saat ini dengan Karang Taruna ataupun warga sekitar itu aja sampai saat ini. Yang tadi Pak Adi mengatakan bahwa mereka itu harus punya SOP Pak. Nah, SOP itu berarti sudah kepolisian dalam juga ini sama maksud saya dari Pak Maufi ini sendiri sudah mengundang juga ini Pak. Ada beberapa yang sudah karena kita juga berkolaborasi landing sektornya itu kan pariwisata. Kita menyampaikan ke dinas pariwisata untuk ya semua penggiat wisata itu pun sering dikumpulkan. Kita sama-sama mensosialisasikan kayak awal tahun kalau nggak salah ada pertemuan seluruh di mana itu ya, di daerah sini untuk penggiat pariwisata. Kami disuruh mengisi, salah satunya kami yang kami mintakan yaitu tolong ditaati benar SOP setiap kegiatan-kegiatan. Jangan kita hanya mengutamakan pendapatan tapi tidak pernah memperhatikan kebersihan ataupun keselamatan para wisatawan. Baik. Saya selalu mengambil contoh daerah pantai Pak ya, karena wisata yang paling sering dikunjungi di Palu atau di Sumedang daerah pantai. Saya ambil contoh jalan kampung lain saja. Nah, ketika hari Sabtu Minggu itu memang terlalu begini Pak ya, saling gitu. Saya sih sudah melihat Pak gitu, anggota juga berjalan bahkan kerjasama dengan Polri gitu. Nah, memang apa yang kemudian diutamakan atau antisipasi apa yang selalu diberikan oleh kepolisian ketika banyak warga di situ Pak? Kalau ini kan sangat tinggi sekali gitu Pak. Ya, kami selalu melaksanakan himbauan kepada seluruh wisatawan untuk selalu menjaga. Di samping kita ada petugas tadi itu, tolong juga para orang tua memperhatikan keselamatan anaknya ataupun keluarganya. Jangan kita sibuk sendiri, anak mandi di pantai, orang tua mungkin sibuk di mana, ya mungkin sibuk dengan kegiatan HP ataupun kegiatan bakar-bakarnya, tapi kurang memperhatikan keselamatan. Jadi tidak 100% dibebankan kepada kita semua, para mungkin polisinya, Karang Tarunanya atau apa, tapi orang tua juga memperaih andil yang besar untuk menjaga keselamatan. Baik, polisi Pak itu biasanya melakukan patroli ikut gitu. Kami berapa kali ke mana, Tanjung Karang gitu ya, yang sering kami ke sana, ke berapa kali di Palu ini juga pernah. Jadi sekalian menjaga patroli juga sekalian menikmati. Ya, menikmati karena kan saya bujang Pak,
bujang lokal maksudnya. Sehingga saya sering ya kalau nggak hari Sabtu Minggu mancing. Ya. Oh, suka mancing Pak? Suka mancing. Tapi di Sultan atau di Palu ini sudah baru berapa kali. Tapi saat ini kan cuaca lagi kurang bagus lah kalau untuk itu. Nanti saya akan bahas nih mobil pribadi gitu. Kalau termasuk mobil mancing, kalau saya tidak salah ini futsal yang mau sendiri. Ya. Selesai kegiatan gitu ya. Baik. Saya kembali lagi ke tempat wisata. Biasanya kegiatan yang ditemukan gitu Pak di tempat-tempat wisata itu apa saja? Sampai saat ini yang dikeluhkan kebanyakan itu pungutan liar. Iya, kalau mungkin mungkin parkiran ataupun apa ya itu namanya. Kalau di Papua itu gazebo atau apa di sini namanya itu tempat, kalau kita kan ada tempat kalau ke pantai tempat duduknya apa namanya gazebo, dego dego kalau di sana gazebo kan, tenda bukan warung tempatnya kan, gazebo kan di pinggir laut, ini warungnya di sini jauh. Nah, kadang mereka itu mungkin tidak ada kesamaan harga. Harusnya satu gode-gode tadi berapa? Harusnya ada apa namanya? Dego itu berapa? Terus kedua, banyaknya pungutan liar ataupun tempat parkir yang bervariasi tadi kan. Mungkin ini kebunnya si A, kebunnya si B tidak ada kesamaan. Harusnya kan distribusi itu satu pintu di pintu masuk mungkin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tempat yang masih kurang pedulinya Karang Taruna ataupun warga sekitar, sehingga banyak pemuda yang mabuk ya. Ada beberapa yang mungkin juga orang wisatanya itu minum di situ. Ini kan wisata ini kan pagi Pak ya? Ya pagi sampai sore. Sampai mabuk kan di waktu tengah hari juga. Ya. Pernah kita dapatkan. Ya makanya ya kita minta kerjasama semuanya warga sekitar. Kalau ada memang warga di situ yang amankan warga. Jadi warga sendiri yang sekitar areal wisata itulah yang menegur mereka. Ini kan tujuannya pemasukan juga buat kita warga sekitar itu. Kalau ini masuk banyak, wisatawan masuk banyak, otomatis pendapatan ke warga sekitar akan naik. Warungnya laku, tempat parkirnya laku, tempat singgah-singgahnya tadi laku. Gimana mau laku kalau warga sekitar juga ada kelompok lain yang masih suka minum. Artinya kan hadir kita baru bisa lain kan kalau datang ke senang-senang itu dapat kayak kepuasan. Tapi kalau ada di kegiatan studi jadi gak nyaman gitu. Nah ini kalau bicara tentang pungli kan Pak, memang dari pemerintah atau sendiri ini juga menjadi salah satu PR terbesar gitu Pak. Terus juga bicara tentang parkir. Nah jadi ketika ada informasi laporan tentang pungli parkir, misalnya ini juga diteruskan ke Pemkot atau ke Pemprov. Ya kami selalu mengkoordinasikan dengan Polres setempat dan Dinas Pariwisata setempat. Kalau bisa disosialisasikan, dipanggil semua tadi. Ini ada berapa kakak atau RT yang mengelola wisata di situ, dipanggil, diedukasi agar ada kesamaan. Kalaupun ada perbedaan, ya kalian juga yang menegur. Misalkan tadi komunitas ada, anggap aja lah komunitas atau Perdawis tadi, kelompok sadar wisata tadi, Pordawisnya tadi, mereka sendiri yang menegur. Kelompok A ini harus sama dong dengan kelompok B misalkan. Harus begitu pula dengan harga-harga barang-barang. Jangan mentang-mentang mumpung banyak langsung naikkan harga, nanti sepi harga normal. Sebenarnya tidak di sini aja, hampir di semua tempat. Misalkan kayak ya di mana-mana lah ada tiba-tiba harga naik. Makanya selalu kita juga minta kepada penjual ataupun penjual itu ditampilkan harganya. Jangan sampai itu kan menyalahi aturan juga Perda sebenarnya itu. Jadi setiap harga itu harus ditampilkan, harga makanan A, B, C itu harganya sekian. Biar orang yang membeli tahu. Jangan tiba-tiba kita udah pesen ikan bakar, tiba-tiba 100.000. Tapi kalau kita udah tahu ikan A segini, ikan B segini, nah itu kan tidak ada
pembohongan atau Baik. Nah, Pak Dir mau lihat itu masih banyak itu daftar menu atau daftar tulisan yang ada di DW tadi atau di garis bawah tadi itu ditampilkan gitu Pak. Kalau untuk terakhir ini saya belum pernah cek. Nah, kemarin ada beberapa, tapi kita udah sampaikan. Ya mungkin semoga sudah nanti kami cek, semoga sudah ditulis dipasang atau di setiap warung-warung. Baik. Jadi jangan sampai ya Pak Dir, kita datangin berwisata mungkin pakaian penampilan kita agak ngejreng gitu Pak ya. Terus langsung harga yang mahal. Ya, kadang kan sebenarnya pakai bus aja gitu Pak Dir. Jadi teman-teman ini Pak Dir ya yang menjadi apa ya sumber-sumber kejahatan walaupun sebenarnya tidak terlalu, tapi kan tidak membuat nyaman bagi wisatawan baik lokal ataupun asing. Untuk kasus-kasus seperti kehilangan atau pencurian atau apa gitu, Pak Dir itu belum sama sekali gitu ya. Saat ini belum, masih normal saja. Ya, Pak Dir saya mau tanya nih, ini kan mungkin Pak Dir juga tahu di Teluk Palu atau di kampung lain atau bahkan di wisata pantai lain ini kan biasa sudah ada warning itu, kita hati-hati buaya gitu Pak Dir ya. Karena memang kembang biakan buaya di kita ini memang sudah begitu banyak gitu Pak ya, dan ini menjadi pekerjaan juga dari dinas pariwisata. Itu pun juga dari himbauan Pak ya, karena kan sudah ada pam-pamnya nih yang dipasang begitu Pak. Ya kan kami hanya membantu dinas pariwisata, kami membantu mengingatkan kembali kepada wisatawan yang ada. Makanya kami selalu mengimbau kepada wisatawan, kenali dulu daerah mana yang mau kalian kunjungi. Kalaupun mau mengunjungi daerah tersebut, gunakanlah travel ataupun agen-agen yang resmi. Setelah itu ya setelah mengenali wilayah, perlu bahan-bahan apa yang perlu dibawa di daerah-daerah wisata. Seperti itu ya kita sampaikan kepada dinas pariwisata untuk selalu baik dinas travel atau apa itu ingetin, oh ini kita mau berkunjung ke danau A atau ke pantai A, bawanya ini seperti itu. Berarti selama ini kolaborasi dan komunikasi selalu dengan dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Baik, Pak Dir beberapa kali mengatakan bahwa ayolah kita tahun ini menjaga yang namanya kebersihan, ya kan, menjaga keindahan, itu kan kita masuk dari solidaritas itu Pak Dir. Itu pun juga menjadi salah satu tugas dari. Contoh kecil, tugas kita bersama sebenarnya Pak. Tapi kami juga kayak contoh kecil dalam rangka HUT Bayangkara kemarin ada sama-sama dengan stakeholder yang ada, khususnya dikepalai oleh Polair untuk kita melaksanakan pembersihan di daerah pantai-pantai objek wisata. Berarti karena memang ya sebagai warga negara yang baik, ketika kita berwisata kita harus sadar untuk kebersihan ya. Baik. Ada berapa anggota Pak Dir di Satria yang Bapak pilih sekarang ini? Untuk saat ini seluruhnya kami kurang lebih 130 personel. Itu tersebar di semua? Ya, kami hanya di sini Pak, kami tidak ada di kabupaten kota. COVID itu hanya Polda. Di Polda, di provinsi ya? Di provinsi, di kabupaten saat ini kami sedang mengusahakan. Kemarin ada 4 Polres yang kita mintai tolong untuk membuat telahan staf agar di Polres tersebut itu ada kasat COVID. Saat ini belum ada. Kita masih menjadi satu dengan Sabara. Itu ada panit COVID, tapi tidak semua Polres sudah ada panit COVID. Ada berapa personel tadi Pak Dir sekarang? 130. 130. Nah biasanya tadi penugasan ke masing-masing COVID ini itu pun juga dari Polda semua Pak yang dikirim ke sana begitu ya? Iya, ya yang terjangkau oleh kita khusus yang di daerah Palu, Donggala itu dari sini. Tapi kalau dari kayak yang di Bangkep, di Poso itu ya dari Polres kita minta tolong selalu. Ya sekali-sekali kita memang harus ke sana. Kalau ada event-event, kita melaksanakan pengamanan di event-event tersebut. Baik. Pak, kembali lagi ke tempat-tempat wisata, setiap kali patroli atau setiap kali pengamanan untuk weekend itu berapa banyak yang kemudian diturunkan gitu Pak? Situasional. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya kita 4-6 orang. Kalau ada event-event yang ini yang kita akan lebih banyak. Berarti jam kerja personil yang turun itu dari pagi ya? Dari jam 9 sampai nanti jam
5 sore. Baik. Jadi memang tugasnya memantau, kemudian Ya, mengingatkan, kerjasama dengan Polair, Pak. Itu seperti apa kemudian ketika kami selalu kalau apabila ada event-event yang besar, kita melibatkan Polair untuk sama-sama melakukan pengamanan, khususnya karena beliau ataupun Polair yang memiliki keterampilan ataupun kemampuan yang khusus dalam mengendarai mungkin kapal atau speednya untuk melakukan pemantauan di daerah dari areal pantai laut. Nah ini selama bertugas dari Februari sampai ke mau akhir Juli, Pak ini sudah pernah mengendalikan event besar Pak dari Pak Maufiknya sendiri begitu Pak? Kalau untuk pariwisata saat ini belum pernah Pak. Kemarin paling kalau kita dilibatkan maksudnya dalam event yang besar ya kemarin kunjungan Bapak Presiden. Kita melaksanakan pengamanan VIP karena itu salah satu tugas kami juga. Kita masuk dalam ring 1 karena kita melaksanakan pengecekan atau sekdor yang kita miliki untuk melakukan pengecekan baik tamu ataupun masyarakat yang mau ikut kegiatan pada pelaksanaan kemarin Bapak RI 1 kunjungan di bandaranya. Kami melaksanakan pengecekan di objek-objek yang akan diresmikan oleh Presiden. Kemarin kita yang melaksanakan pengecekan dibantu dengan Paspam. Baik, kalau saya tidak salah memang tahun ini Pak RI 1 RI 2 kan juga akan dibentuknya. RI 2 kan juga kemudian langsung meninjau ke lokasi untuk pendukung PAN begitu Pak, IKN itu berarti Pak Maufiq sendiri juga pun bertugas ya Pak menjadi RI 1 begitu juga. Iya, kami daripada kemudian awal pengecekan dari kedatangan beliau sampai kemudian kepulangan beliau tersebut. Iya Bapak, kami melaksanakan pertama itu sterilisasi yang dilaksanakan oleh Brimob. Setelah Brimob diserahkan kepada kami melaksanakan pengecekan. Setelah dinyatakan steril areal yang akan digunakan kegiatan oleh Presiden ataupun Wakil Presiden, kami memasang sekdor ataupun X-ray, alat yang kita gunakan, yang kita miliki untuk melakukan pengecekan setiap warga atau masyarakat yang akan hadir dalam kegiatan tersebut. Sampai kemudian nanti sampai ridhonya kembali. Baik, ya. Jadi tentunya ini Pak Maufiq bekerja sama dengan sektor yang lain. Iya, selalu. Nah, kita kembali lagi ke pariwisata, Pak Dir. Peningkatan profesionalisme dari kepolisian sendiri atau dari polisi yang punya tugasan khusus itu kan tentunya harus diberikan sesering mungkin gitu Pak. Ya. Ke anggota itu apa semua yang kemudian baik, kita selalu mengikut sertakan anggota khususnya di Subdit Pariwisata untuk dalam sosialisasi Dikbangpes ataupun kejuruan-kejuruan baik yang ada dilaksanakan di SPN ataupun yang dilaksanakan di Jakarta, dan pelatihan-pelatihan yang lain yang dilaksanakan baik Dinas Pariwisata ataupun dari kepolisian sendiri. Nah biasanya pelatihannya seperti apa? Hanya sosialisasi saja atau secara kayak pengembangan Dikbangpes itu pengembangan wawasan anggota tentang kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Mabes yang kurang lebih dilaksanakan sebulan. Ya. Baik bisa kalau tahun lalu itu kayaknya masih dilaksanakan di SPN. Kalau tahun depan kami nggak tahu apakah terpusat kembali ke pusdik-pusdik yang ada di Jakarta atau enggak, kami kurang tahu. Baik. Nah selama Pak Dir bertugas ini pun juga sudah berapa kali ya Pak ya? Berapa kali Pak, kayak kemarin Latkapuan, peningkatan kemampuan yang dilaksanakan di SPN kurang lebih seminggu. Di Labuan Pak? Di SPN ya, di Labuan. Nah, itu semua personil Pamofit ataupun Polres-Polres yang memang memiliki keinginan pengen mengetahui tentang kepariwisataan. Kayak contoh kecil, kami juga sudah berkoordinasi dan kayaknya sudah dipenuhi oleh SDM karena itu dari Mabes bahwa ada Bakomsus atau penerimaan bintara khusus yang dari lulusan SEMEA atau SMK pariwisata. Ya, saya sempat mewawancarai salah satu PJU juga terkait polisi pariwisata itu seperti apa kemudian? Ya berarti kan kami merasa pariwisata itu benar-benar perlu
gitu. Dan sekarang menjadi salah satu prioritas. Ya. Makanya SDM sendiri melaksanakan penerimaan khusus Ya. dari siswa SMK ataupun SEMEA Ya. khusus pariwisata. Ya. Dan itu sudah Tahun ini kayaknya Tahun ini. sudah. Ya. Ya. Kayaknya yang lagi pendidikan. baru dibuka hari Senin kemarin. Oh, jadi Kemungkinan ada beberapa siswa yang memang Ya. lulusan dari SEMEA pariwisata. baru dibuka hari Senin kemarin. Iya. Pak Dir. Berarti ini lagi tahapan seleksinya gitu. Sudah selesai. Seleksinya kan mulai April kalau nggak salah. Baru dibuka kayaknya Senin kemarin. Oh, oke. Baik. Jadi ini mereka nanti akan khusus, Pak. Khusus Untuk berarti menjaga- nanti namanya Bakomsus, Bintara khusus tadi pasti akan dinas di kami Pamovit, khususnya di bidang pariwisata. Iya. Karena itu kan banyak Bakomsus. Dari TI ada, dari kesehatan ada, dari pariwisata ada. Ini kalau nggak salah taruh SDM dulu ya teman-teman ya yang kemudian pernah kita wawancara juga begitu ya sama Mas Polda Sultan, dan memang saat itu pun juga beliau juga sudah memberikan informasi terkait untuk khusus IT yang gitu ya Pak Dir, khusus pariwisata. Ini menarik sekali Pak Dir. Jadi nanti penugasan mereka itu benar-benar hanya dispesifikkan atau dikhususkan di teman-teman wisata gitu ya Pak ya. Iya. Wah, ini Karena ya peluang besar nih Pak bagi anak-anak pariwisata lulusan sekolah pariwisata. Pak Dir. kalau dulu kan orang SEMEA atau apa mau SMKK biasanya Pak Dir. SMKK itu minder kalau mau daftar anggota Polisi. itu polisi. Biasanya kebanyakan kan Ada image lain gitu Pak Dir. SMA Ya. atau STM ya Pak ya. Nah sekarang dengan bahkan polisi kemarin juga membuka Bintara khusus orang yang memiliki kebutuhan khusus. Ya. Seperti itu, Disabilitas. disabilitas. Ya. Ini hal-hal apa yang sebenarnya Pak Dir inovasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian sendiri Pak Dir tentang ilmu-ilmu khusus begitu, skill khusus begitu Pak juga. Nah, itu kan program dari Jakarta Bapak. Ya. Kita mungkin Biro SDM sini hanya meneruskan apa yang menjadi program pusat. Nah, berarti semua pengennya itu semua satker ataupun fungsi di polisian ini benar-benar ada orang yang dari awalnya itu sudah mahir ataupun mampu di bidangnya masing-masing. Misalkan IT tadi, memang dia jurusannya sudah IT, nanti ke depannya IT, sehingga pembinaannya itu sudah akan lebih gampang ataupun lebih mudah menyesuaikan, karena dia akan terjun langsung dengan apa yang dia sudah belajar sekian tahun, langsung diterapkan pada pelaksanaan tugas sehari-hari nanti. Dan juga Pak kecakapan dasarnya itu Sudah ada, ya. Dasarnya sudah ada. Yang biasanya kita melihat selama ini penerimaan anggota Polri baru secara SMA, ya, umum. Ini sudah mulai menyasar ke kejuruan Khusus ya. gitu, kekhususan. Baik. Dan itu nanti sebenarnya akan ditempatkan di Pamovit. Kalau untuk pariwisata pasti akan ke Pamovit. Kalau IT mungkin ya ke IT, bisa ke Humas. Humas ada sendiri mungkin nanti ya. Ada Gitu. sendiri ya. Iya. Gitu. Jadi yang sekolah bagian wartawan itu makin akan ditempatkan di Humas. Kalau IT, tim IT sendiri ada bidang-bidang tertentu. Ya, apalagi sekarang ada program satker baru yang dibentuk oleh Mabes Polri, dan itu hanya 8 Polda, salah satunya Polda Sulteng, tim cyber. Tim cyber, Iya. cybercrime ya. Cybercrime. Jadi kejahatan cyber Pak ya. Iya. Tapi saya nggak tahu lagi. Iya, karena bukan bidangnya saya. Iya, jadi kecil yang lain. Pak Dir, ada hal-hal unik apa begitu yang Pak Dir selama ini mungkin dapat laporan dari anggota ketika mereka menjaga tempat wisata atau off-fitness atau off-fit tertentu, ya? Cerita-cerita unik apa nih yang biasa dilaporkan ke Pak Dir begitu? Ya, terkendala bahasa mungkin ya. Bahasa Inggris maksudnya. Ya, karena Bisa mungkin lokasi banyak ya Pak ya? ada beberapa, belum banyak sih, tapi ada beberapa. Ya, kedepannya kalau memang kita semua stakeholder membumingkan wisata-wisata yang ada di sini, kemungkinan akan turis banyak datang, sehingga PR kami juga untuk melaksanakan kursus bahasa yang rekan-rekan yang ada khususnya di pariwisata. Ya, nah itu ini sudah kita laksanakan, ada program memang setahun sekali, cuma karena kita ini ke setiap kegiatan kan berdasarkan anggaran. Nah, itu setiap setahun sekali ada program pelatihan khusus bahasa Inggris dan bahasa Mandarin.
kemarin awal tahun sudah dilaksanakan, mungkin di akhir tahun nanti kita akan melaksanakan karena itu JP-nya hanya 10 JP karena kita 10 jam pelajaran. terbentur dengan. Ya. Nah, ini berarti Pak Dir tadi mengatakan terkendala bahasa, berarti apa tuh cerita ini ya Pak? Bahasa Ya, ini, ketika kita mau wisatawan asing. akhirnya mereka menggunakan bahasa isyarat kan karena anggota yang ketemu bule itu kan, tapi nggak ada masalah mungkin karena ada masyarakat yang membantu yang bisa lebih bahasa Inggris. Terutama kalau kita bicara COVID di Morowali itu lebih bahasa Mandarin Pak. Ya, Mandarin. Tapi setiap TKA dari Tiongkok yang ada di sana begitu. Ya, Pak. Tapi rata-rata mereka kan ada apa guide-nya ya. Ya. Jadi kita selalu komunikasikan ya dengan pihak perusahaan, biar guide-nya nanti yang bicara. Nah, selain bahasa ada lagi begitu Pak? Sampai saat ini. Sampai berarti hanya bahasa saja. Oke, berarti dari kapasitas dan profesional anggota yang berada di lapangan itu sampai saat ini Dir pun juga bisa katakan semuanya sudah berjalan dengan baik begitu. Iya. Nah, apa yang Pak Dir selalu sampaikan ke anggota dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam bekerja itu? Pasti seorang Dir ini selalu berikan wejangan, berikan perubahan. Mungkin tiap hari WhatsApp group atau WA begitu Pak, pasti ada selalu gitu dari Pak Dir. Kalau WA kita selalu komunikasi. Saya hanya berpesan dalam pekerjaan setiap masing-masing kami ini tidak ada komandan atau apa, kita semua kawan, kita semua sahabat, tolong laksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan hati. Ya, bekerjanya dari hati Pak. Iya, jadi agar kita mudah semuanya kalau kita itu melaksanakan semua aktivitas dengan hati. Karena kalau sudah dengan hati pasti kita akan ikhlas, pasti kita akan jujur, pasti kita akan semangat. Baik. Jadi dari hati, karena dari hati itu pekerjaan pasti akan ikhlas, jujur, dan semangat. Ya. 3 kata ini menjadi course bagi Pak yang jujur, ikhlas, dan semangat. Nah, apalagi ditambah kalau Bapak Kapolda kan ada 4 itu kan, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Kerja cerdas, keras, dan tuntas. Nah, artinya dari awal prepare-nya baik, kemudian endingnya juga harus tuntasnya dengan baik. Baik. Pak Dir, dari Pak Office sendiri sudah sering ke sekolah-sekolah juga begitu untuk sosialisasi atau ke kampus atau ke mana saja begitu Pak Dir, terutama ya, di anak muda. Kami karena ada program khusus ke pariwisata, kemarin juga kita ke sekolah-sekolah atau SMK yang ke pariwisata. Sering sih tidak Bapak, karena itu nanti juga sudah menyangkut Biro SDM itu yang mensosialisasikan tentang ini semua, kami hanya membackup ataupun membantu. Seperti itu. Baik, tapi yang pasti kolaborasi Pam Office sendiri bersama dengan Dinas Pariwisata dan stakeholder termasuk sekolah itu pun juga berjalan dengan baik. Oke, Pak Dir, yang mungkin yang harus disampaikan adalah himbauan kepada wisatawan ketika mereka datang ke tempat wisata itu apa yang harus mereka jaga, dan bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha, kegiatan wisata itu yang pun juga harus menjaga keamanan itu Pak Dir. Khusus buat wisatawan, seperti tadi saya sampaikan, sebelum kita berkunjung ke suatu daerah, kenali dulu daerah tersebut. Nah, setelah itu, apabila kita menggunakan biro jasa ataupun travel, carilah travel yang memang resmi atau memiliki kredibilitas yang baik. Yang paling utama juga selalu mengetahui budaya areal ataupun tempat wisata atau budaya lokal. Selalu kita junjung etika kita dalam bergaul, berbahasa, sopan santun dalam kita melaksanakan kegiatan berpariwisata. Dari pegiat wisata sendiri? Untuk pegiat wisata, ya tolong tadi yang tadi sudah disampaikan, untuk kita sama-sama menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Karena ini semua akan menguntungkan buat kita wisatawan ataupun penggiat-penggiat wisata di tempat-tempat wisata yang akan mendapatkan pendapatan yang lebih apabila wisatawan banyak berkunjung. Ya selalu menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban, libatkan semua stakeholder di sekitar, kerjasama dengan pemuda Karang Taruna di sekitar untuk sama-sama
menciptakan itu semua. Baik. Nah ini salah satu nih tadi ya, yang harus juga diwaspadai. Bukan bahaya Pak, buaya. Ya. Ada udah dengar informasi itu mungkin ya. Ini kan kawasan Pantai Indah ini kan adalah kawasan yang juga ada banyak apa ya Pak ya, buayanya gitu. Ya, itu gimana kemudian? Kan papan-papannya udah ada nih, tapi biasanya kadang-kadang warga tuh masih sering berenang sampai jauh gitu Pak. Ya, kita sifatnya hanya bisa menghimbau karena kita juga tidak boleh mengeksploitasi atau membunuh buaya dengan sembarangan. Kita melibatkan badan yang memang kompeten di bidangnya untuk sampai saat ini kita juga belum dapat data real atau persis sebenarnya buaya yang ada di kali itu ada berapa ratus kah, ribu kah, berapa, sampai sekarang kan nggak ada real, cuma kemarin muncul di TV yang berkalumban itu. Tapi kan sampai saat ini juga kasus-kasus yang buaya makan orang juga belum ada dan jangan sampai ada lah. Tapi tolong laksanakan himbauan itu dengan baik untuk sama-sama kita mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Baik. Pada kepolisian baru saja berulang tahunnya melakukan itu 1 Juli, saya kalau tidak salah ada kegiatan-kegiatan yang juga dikomandoi hadir gitu ya. Salah satunya futsal gitu ya. Ini termasuk hobi juga Pak ya. Olahraga. Ya. Olahraga saat ini karena bodi cukup besar sehingga olahraganya cukup jalan kaki. Ya. Ini berarti hadiah keliling-keliling. Keliling. Pogoya daerah sekitar ini. Tidak pernah, saya belum pernah saya di sini Pak. Saya di Duyung. Oh di Duyung. Nah, itu indah sekali kalau kita naik ke atas gunung-gunungnya itu pemandangannya sangat bagus, udaranya sangat segar. Pemandangan segar gitu. Ya, di Duyung kita paling jalan naik tembusnya Bendungan Siluman. Udah pernah belum ke sana? Bendungan Siluman katanya. Siluman Pak. Iya kalau dengar juga ya Pak. Karena di sana ada bendungan, ada apa namanya? Jembatan gantung, belum diresmikan sih, tapi bagus sekali. Ini kita sebut pariwisata itu biasanya Pak hidden game, hidden place, tempat tersembunyi. Ya, tapi sudah dibuat sih itu, tapi belum belum diresmikan, tapi bagus sekali bendungannya. Jadi kalau dari stadion mau listrik dulu itu atau gimana tuh Pak arah penunjuknya? Bisa juga, aduh jalan apa ya, saya tidak ingat yang kandang-kandang ayam itu bisa kalau mau ke apa namanya, Paralayang ya? Oh, Paralayang. Salena bukan? Sebelum Salena itu nanti lewat di situ. Tapi kalau saya jalan kaki lewat belakang rumah dinas itu tembus nanti. Foto-fotonya mana ya? Pas kita akan dapat satu informasi tempat wisata yang Pak sudah kunjungi ya? Sudah. Sudah berkali-kali gitu Pak. Sering lewat. Sering lewat. Jadi bisa jadi rekomendasi kita di Sabtu Mas Polda Sultan. Inilah kalau kita bicara tentang polisi pariwisata begitu kan. Oke. Apa ya terakhir nih? Ya. Apa namanya itu? Penasaran nih terakhir. Kayaknya ini tuh Bendungan Siluman kayaknya. Kayaknya karena saya juga nggak hafal, tapi bagus sekali, coba di browsing. Ya. Bendungan itu. Terus di bawah stadion itu juga ada kebun anggur kemarin sekali-sekali panen itu. Baik. Berarti ini bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata Pak ya? Bisa. Itu mandi-mandi di kali itu. Ya, Pak. Bagus. Siap. Pak Dir, yang terakhir sekali, apa yang menjadi impian besar seorang Dir Pamukfit yang sampai saat ini belum tercapai? Ya, tentunya pengembangan karir pasti atau apa begitu Pak Dir? Yang diinginkan begitu. Dalam hidup ya? Dalam hidup pribadi Bapak? Saya tidak pernah bermimpi yang lebih-lebih ya. Saya menjalankan kehidupan ngalir aja. Ya. Jadi flow Pak ya? Iya. Seperti Senayan yang sering Bapak lewati. Jangan ikut ngalir terus, tetapi ya sekali-sekali kita ngelawan arus kan. Kalau secara institusi begitu Pak, apa yang Pak inginkan begitu Pak? Ya. Dari tingkat kepercayaan warga masyarakat juga. Ya kami menginginkan kita semua bisa menjadi pelayan yang baik. Seperti harapan baik Bapak Kapolda ataupun pimpinan kita agar tingkat kepercayaan masyarakat yang saat ini sudah 83, saya jadi 85. Dan kita kerjasama semuanya, ya
pasti bisa mewujudkan itu semua. Kerja cerdas, keras, dan tuntas. Tuntas. Terima kasih dari Pak Mofid, Kombes Pol Yohanes Afrin Budi Sabatriadi SIK SAMM. Kalau saya bisa memanggil hadir saya Pak Kombes Pol, panggilan ini apa ini? Pak Afri aja. Pak Afri. Jangan Pak juga, Afri aja Bang. Kalau Pak kayak macam tua kan, walaupun agak tua sih. Ya. Rindu Jogja Pak ya? Belum sih. Belum. Karena kalau Jogja itu pasti akan rindu, karena memang Jogja terbuat dari kumpulan rindu. Tidak bisa dia, iya. Jogja terbuat dari kumpulan. Karena banyak yang pelajari yang ke sana. Daerah wisata juga. Daerah wisata. Nah, nanti kalau saya ini dibilang Sara kan, tempatnya luar biasa. Terima kasih Pak Dir, ya. Sama-sama. Kerasa Pak di bumi sangat kerasa, ya. Sangat kerasa. Di Kota Palu, di Sulawesi, selamat bertugas Bapak, mempelai, memandui 130 anggota. Kita salam dulu Pak Dir, ya. Baik, sahabat Sulawesi, inilah perbincangan saya bersama dengan Dir Pak Mofid yang baru saja bertugas di Formula. Tentunya banyak yang harus beliau kenali, beliau pelajari, namun dari cerita 5 bulan ini kita sudah melihat bagaimana antusiasme dari beliau sendiri, bagaimana kemudian profesionalisme beliau sendiri bersama dengan 130 orang yang untuk menjaga keamanan, terutama keamanan di tempat-tempat wisata. Marilah kita berwisata dengan baik, menjaga keamanan baik di wisata, dan tentunya sebagai wisatawan juga harus tertib, bersih, dan juga indah. Saya Joseph pamit. Itulah akhir dari podcast Presisi Polda Sultan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam progres. Salam presisi.